Oke, halo selamat malam Sobat Pintar. Kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi buat kalian Amin. nih yang lagi nunggu-nunggu hasil SBMPTN 2020. Semoga kalian bisa diterima di kampus dan jurusan impian kalian. Oke Sobat Pintar, tentunya di bulan ini ada yang baru loh di aplikasi Aku Pintar. Kita ada acara baru namanya Battle Pintar Ortu versus Anak. Tentunya program ini kita bakalan bicara yang belak-belakan nih antara orang tua, anak, dan nanti bakalan ada fasilitator yaitu psikolog tentang kuliah, jurusanku atau jurusan mama. Jangan-jangan Sobat Pintar di luar sana juga merasakan yang sama nih. Apakah kegalauan ini bisa kita sampaikan di sini dan kita keluh kesahkan di sini? Oke, kita Sobat Pintar lihat terus ya. Dan pada malam hari ini Sobat Pintar tentunya yang sedikit berbeda adalah biasanya kalau kita diskusi orang tua sendiri, psikolog sendiri, anak sendiri. Nah, pada malam hari ini kita menggabungkan ketiganya nih untuk berdiskusi secara terbuka, melihat pandangan-pandangan mereka, apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh anak, orang tua, dan nanti bakalan ditengahi atau fasilitatori oleh psikolog. Tujuannya di sini agar anak terutama terhindar dari namanya salah jurusan. Nah, biar gak lama-lama, kita langsung aja nih Sobat Pintar kenalan sama pembicara kita, narasumber kita pertama. Seorang mama, ya sih. Berikut adalah Mbak Dian, ibu dari 2 orang anak, yang pertama usia 17 dan kedua usia 15. Dan dari sisi anak, wah ini dari sudut pandang generasi apa nih, Gen Z ini atau Gen Alpha ini. Ada Kurang tahu. Raffi. Raffi saat ini Hai. kelas 12 IPS yang mewakili nanti suara anak. Dan ada fasilitator terutama kita, ada Mbak Aulia. Beliau adalah psikolog yang akan menjadi apa ya ini, penengah atau memberikan sudut pandang dari segi keilmuan psikolog tentang perbedaan, mungkin antara perbedaan atau persamaan pendapat nanti antara ibu dan anak. Oke, Siap. selamat malam semuanya, Mbak Ya. Dian, Selamat Raffi, Selamat malam. Mbak Selamat Lia. malam malam. semuanya. Wah, ini kita rame banget nih. Biasanya nih, Mbak Dian, Hmm. Mbak Lia, dan Raffi, kami biasanya maksimal bertiga. Bertiga itu 2 narasumber, 1 saya. Atau biasanya malah 2. Saya sama langsung narasumber. Ini hari ini kita Hmm. berempat, jadi kita rame-rame nih. Makin Oke. kami makin asik nih, Mas. Asik, siap, siap. Oke, mungkin Ya. sebelum kita mulai ada beberapa pembukaan nih yang pengen saya ceritakan dulu. Mungkin bisa ditelaah oleh Raffi dan Mbak Dian. Ini menurut hasil riset dari ICCN Indonesian Career Center Network dan IDF Indonesia Development Forum bahwa 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minat bakatnya. Nah, ternyata salah jurusan ini kadang-kadang berimpact pada namanya studinya, waktu studinya, kadang membuat molor dan sebagainya. Kadang juga di beberapa case ini yang ditemui di lapangan, orang tua memiliki harapan untuk apa ya, dalam memilih jurusan ini orang tua pengen ikut andil gitu. Karena memang mau bagaimanapun juga orang tua istilahnya punya peran penting dan orang tua pun pasti menginginkan nih yang terbaik buat anaknya. Tapi terkadang di lapangannya antara yang dipinginkan orang-orang tua dan anak itu kadang berbeda. Nah, hal inilah yang kadang menjadi masalah yang kita sebut namanya salah jurusan. Oke, nah kita bakalan langsung aja nih, langsung dengerin dengerin pandangan dari Mbak Dian dan Raffi. Oke, pertama mungkin dari Raffi dulu kali ya, nanti baru ganti ke Mbak Dian. Ya Raffi, dari sisi anak nih, penting gak sih buat kamu tahu potensi kamu, minat bakat kamu, kemampuan kamu, sebelum nantinya kamu masuk ke jurusan waktu kamu kuliah nanti? Dan kenapa tuh alasannya? Oh, kalau menurut saya sendiri, tahu jurusan itu wajib banget. Soalnya kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Soalnya kan nggak cuma pas mau kuliah yang Betul, bisa betul, salah betul. jurusan. Baru selesai SMP aja, kita kan harus milih juga tuh mau IPS, mau IPA. Bener Nah, banget, Vi. kalau ya kan kalau misalnya salah di situ aja udah kerasa banget stresnya, apalagi kalau misalnya di kuliah. Nah, habis itu kalau misalnya kita milih jurusannya itu juga buat kuliah itu, kita kan dikejar sama deadline ya buat apa namanya? Dalam memilih ya, dalam memilih. Ya dalam memilih kayak daftarnya itu kan ada waktunya juga kan. Kalau misalnya kelewatan itu nggak bisa daftar lagi. Terus habis itu apalagi kalau misalnya yang di ini yang mau keluar negeri Om. Oh, Kan itu marah harus lebih cepat lagi ya?
Iya, kalau misalnya itu harus lebih cepet lagi, soalnya lebih repot. Yang tes bahasanya, IELTS, tes masuk kuliahnya, dan lain-lain. Itu Setuju, kalau setuju, menurut setuju. saya lebih ribet. Nah, udah sih kalau menurut saya itu aja. Soalnya apa ya, pasti semua murid SMA ngalamin juga namanya yang pusing milih jurusan, Galau ya, yang galaunya. iya itu emang udah kayak kewajiban buat anak SMA sih kalau menurut saya. Kewajiban. Iya itu Oke, oke, oke. nggak bakalan namanya anak SMA nggak pusing. Kecuali kalau misalnya udah dipaksa ya sama orang tuanya, itu kalau misalnya kamu harus ini, harus ini, harus ini, itu mungkin nggak pusing. Tapi mungkin anaknya yang stres gara-gara iya Oke, gara-gara oke, oke. gara-gara dianya kayak aduh padahal aku nggak mau ini tapi ngikutin mama gitu sih kalau menurut aku. Oke, oke, thank you, Vi. Jadi kalau menurut Raffi dan mungkin buat mewakili teman-teman kamu yang lain ya, Vi ya, bahwa Iya, memang bener banget adanya galau gitu loh. Milih jurusan itu nggak segampang kita, "Oh, aku hari ini pengen pakai baju warna merah, besok hitam," gitu kan, yang bisa gonta-ganti. Jurusan itu ngomongnya mungkin, minimal ya 3 tahun ya, semisal diploma. Tapi rata-rata kan 4 tahun. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, betul ya, Vi ya? iya bener, bener Oke, oke. banget Jadi sih. jadi, penting banget ya, Vi ya. Jadi buat tahu potensi kamu di mana, minat bakatmu di mana. Iya. Nah, ganti nih sekarang dari sisi mama nih. Halo Mbak Dian. Halo, selamat sore, malam, pagi. Malam Mbak Dian. Mbak Iya, Dian, malam. penting nggak sih buat anak itu tahu sedini mungkin tentang potensinya, kemampuannya itu di mana sih sebenarnya? Dan paling nggak ini tahu nih anak ini nanti saya kuliah di jurusan ini loh Ma, gitu loh. Dan alasannya itu kenapa tuh Mbak Dian? Ya, kalau buat saya sih penting banget, terutama buat anak-anak saya. Saya juga keluar masuk psikolog kalau soal minat bakat seperti itu, Udah sering banget supaya berarti Mbak Dian. macam-macam psikolog. Siap. Karena kasihan kalau mereka salah jurusan, mereka stres apa segala macam. Tapi ternyata psikolog juga bukan satu-satunya jalan. Tetap minat si anak itu yang utama. Kalau ternyata dia nggak cocok sama apa yang diputuskan oleh psikolog, balik lagi ke minat anak. Tapi memang semuanya harus didiskusikan sama-sama ya, orang tua sama anak, supaya eh, karena orang tua juga yang membiayai kan, gimana pun juga nanti dia pilih jurusan, waduh itu misalnya pilot, mahal banget, itu sanggup nggak ya orang tua yang seperti itu ya, kalau misalnya eh, sesuai sama kemampuan, kecuali kalau dia bisa ambil beasiswa gitu. Kalau Oke, saya oke. begitu, jadi ya balik lagi penting banget tahu minat dan bakat itu. Jadi memang kalau dari sisi Mbak Dian sepertinya sudah berpengalaman nih membawa mungkin putra-putrinya ke psikolog untuk assessment mungkin atau mencari pendapat. Betul ya Mbak Dian ya? Jajannya mahal. Ya daripada kecemplung ya enggak. Maksudnya anak Oh iya stres, iya, kitanya betul stres. betul. Kan kalau udah ada data-data kita langsung lihat nih loh, kamu cocoknya di sini. Ya balik Jadi lagi lebih lebih nanti aman gitu ya Mbak ya? betul saya nggak mau disalahin di kemudian hari. Itu paling paling ngeri saya kalau disalahin soal masa depan anak. Wah enggak deh. Jadi kita didiskusikan sama-sama lah sama anak yang mana yang lebih baik gitu. Oke, sepertinya kalau dari pertanyaan pertama ini antara sisi anak dan sisi orang tua masih linear nih. Jadi sama-sama merasa penting. Jadi dirasa kalau tadi kata Mbak Dian jajannya mahal, dalam artian memang lebih baik keluar lebih banyak effort-nya di awal daripada Iya, nanti di akhirnya malah betul. istilahnya nambahnya lebih banyak. Iya, Betul ya Mbak Dian? iya. Dan dari sisi Raffi tadi juga tahu bahwa sepertinya memang harus sedini mungkin sih untuk mengetahui potensi dirinya. Oke, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, apakah masih linear? Nah, ini pertanyaan kedua tentang informasi. Karena kita tahu PTN di Indonesia juga banyak, PTS-nya juga banyak, lalu program studi di saat ini di Indonesia ada lebih dari 800 jenis program studi. At least itu cukup banyak banget. Nah, mungkin dari sisi Raffi dulu, perlu nggak sih dari sisi kamu mencari informasi nih tentang jurusan yang akan kamu pilih nantinya dan prospek karir ke depannya? Dan alasannya kenapa, Vi? Oh, kalau nyari kayak research gitu ya buat Iya, jurusannya. betul.
untuk banding-bandingin, oh aku tuh kayak semisal nih aku cocoknya di psikologi, ya aku cari tahu dong, oh psikologi mungkin di, UI, di Unpad, atau di Untar dan kampus-kampus yang lainnya kayak gitu. Oh, kalau menurut saya itu penting, salah satu faktor paling penting itu untuk anak SMA buat nyari, apa namanya, nyari kayak referensi gitu kan, yang Betul, ya mau kuliah di mana, mau jurusan apa, itu harus banget. Soalnya kan itu kita dikasih 3 tahun. Kasih 3 tahun itu untuk, ngetahuin tuh kita maunya apa, bakatnya apa, bisanya apa. Nah, itu di 3 tahun untuk SMA itu menurut aku, buat tujuan SMA itu buat nyari kita jurusannya apa, bakatnya di mana, ya kan. Nah, kalau misalnya kita, kayak ngeremehin nyari jurusan kayak, "Entar ah," itu takutnya malah kelewatan, terus habis itu malah ke depannya gagal. Sedangkan kita udah berapa tahun tuh dari TK sampai SMA udah dibiayain sama orang tua, ya kan. Kalau aku oke sendiri oke sih, oke. kalau aku gagal itu aku aduh kecewa banget pasti. Siapa sih yang nggak kecewa kalau misalnya gagal? Kayak udah orang tua udah bayar-bayar mahal buat kita sekolah, bimbel, les dan lain-lain, terus kita gagal, kita nggak jadi apa-apa, itu kan aku juga takutnya. Nah itu makanya kita butuh banget, research itu buat itu. Soalnya, pendidikan itu menurut aku tuh kayak investasi orang tua, biar kita kalau Betul betul. ya kan biar ke depannya kalau misalnya orang tua udah tua, kita bisa ngejagain mereka kayak mereka ngejagain kita dulu pas kecil. Iya, menurut saya gitu sih. Asik. So sweet banget nih Raffi nih ke orang tuanya. Iya, kalau menurut Oke, saya sih Vi. gitu. Berarti termasuk ketika kamu juga mencari semisal, kamu cocoknya semisal arsitek nih. Terus Iya, nanti kamu pengen cari tahu arsitek itu nanti ngapain aja sih, kerjanya di mana aja, kayak gitu juga penting buat kamu, penting penting banget kalau menurut prospek saya itu. pekerjaannya. Iya, emang harus di-planning-in gitu dari awal. Oke oke. Kalau Raffi sendiri apa sih sebenarnya, yang dipinginkan dan sudah tergambarkan nih di kepala? Pengen jadi apa? Mhm, Oh, kalau aku sih niatannya, gini ya, aku kan niatannya awalnya pengen bisnis. oke. Nah, tapi kata kata mama, bisnis sebenarnya siapa aja bisa dengan, apa namanya, pengalaman, sama diajarin orang lain itu sebenarnya bisa, nggak perlu kuliah. Yang penting dari bisnis itu modalnya, modal awal. Nah, jadi aku, mikir, iya bener juga sih, aku nyari modalnya itu, dari pekerjaan apa. Nah, aku mikirnya gitu. Jadi, aku kuliah itu bukan buat terakhir-terakhirnya, tapi buat ngumpulin modal untuk bisnisku ini, buat Buat kayak bisnis. iya, buat Oh, bisnis itu. Nah, aku niatannya sih mau nyoba HI, kalau aku. Nah, ya oke aku oke kan oke. iya, aku kan emang nggak ada kurang apa ya, nggak yang nomor satu terus di kelas, nggak ranking 1, 2, 3 gitu, bahkan ranking 10 ke atas juga enggak. Jadi aku harus belajar lebih giat lagi buat apa, buat melaksanain cita-citaku yang tadi itu, Oke gitu. oke, luar biasa. Jadi secara singkat ini bisa tergambarkan bahwa Raffi yang saat ini kelas 12 SMA, kadang kita ngomongnya masih anak-anak ya, tapi ternyata perencanaannya sudah cukup dewasa banget sampai akhirnya gimana sih nanti bisa bantu orang tua di masa tuanya orang tua. Oke, Iya, thank you Vi. Nah gantian iya nih dari sama-sama. tanggapan si Maman nih. Penting nggak nih Mbak Dian, mungkin buat Iya. buah hatinya buat mengetahui, "Oh aku tuh cocoknya di sini loh, arsitek loh, aku udah cari tahu di 10 kampus, detailnya seperti ini, terus nanti prospek kerjanya seperti ini." Itu penting nggak sih Mbak Dian? Dan kenapa tuh alasannya? Penting banget kalau buat saya, apalagi kalau dia nyari sendiri, terus dia bisa presentasiin ke kita, "Oke, saya Oh, ambil," kayak misalnya anak saya mau ambil biologi, sains ya, MIPA. Jarang-jarang orang mau ambil MIPA dan dia maunya di lab. Kenapa? Karena, asik gini gini gini, bisa kali-kali bisa nemuin ini. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan, dia bisa cari dan dia harus mempertanggungjawabkan kenapa dia pilih itu dan, bukan mempertanggungjawabkan ya, sebenarnya, buat dia sendiri untuk mengetahui. Jadi kita juga bisa, "Oh ya berarti dia udah tahu ke depannya seperti apa." Jadi selain mencari di Aku Pintar atau di website-website lain tentang jurusan dan tentang, karirnya, eee
dengan seperti itu dia bisa tahu ke depannya di mana, dan kita tahu, oh iya ternyata dia memang benar-benar nyari, benar-benar. Soalnya ada kalanya, oke, aku ambil ini, kenapa? Misalnya ya jurusan di kafe gitu ya, desain. Kebetulan saya desain juga ya. Lagi tren nih, oh mau ngambil desain, karena teman saya di situ banyak teman apa. Nah, itu kan menjadi kacau ya kalau buat Iya, iya. apa Banyak nih benar ke Mbak situ Dian. gitu. Nah ini buat Raffi juga nih. Kadang salah satu mungkin bisa di cross check sama Mbak Lia. Di beberapa survei kami bahwa ternyata beberapa salah jurusan itu karena ikut-ikutan teman. Ya, Betul ya Mbak Dian? atau tren, keren, Iya, kelihatannya iya. keren nih untuk saat ini mungkin keren, tapi pas suatu kerja, oh ternyata lulusannya banyak banget, pusing deh jadinya. Oke, oke, oke. Ya kayak gitu. Jadi lebih jeli melihat kesempatan-kesempatan mana yang lebih spesifik dan mana yang disukai, dan ya banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang masih butuh Besar peluangnya. orang gitu, Oke, besar peluangnya dibanding sekedar tren. Atau ya nggak apa-apa kalau memang bakatnya ke situ dan minatnya ke situ, perjuangkan. Tapi kalau ternyata ikut-ikutan temen aku atau ikut-ikutan tren, ya saya rasa agak susah, karena gimana pun juga jurusan-jurusan yang kelihatannya keren itu mati-matian kerja. Maksudnya tugas-tugasnya itu juga iya. sampai pagi. Nah, itu kadang bisa bikin berhenti anak di tengah jalan. Nah, itu yang jangan sampai gitu. Oke, kalau dari statement Mbak Dian tadi, sepertinya Mbak Dian ini cukup demokratis ya dalam pemilihan jurusan buat anak. Betul ya Mbak Dian ya? Amin, karena ya itu jajan psikolognya panjang, Mas. Maksudnya itu bekal untuk dalam akhirnya memilih jurusan untuk anak ini lebih terbuka, tidak terlalu memaksakan. Iya, dari kecil sih, dari TK juga dia pilih sekolah sendiri, Oh, terus pindah dari TK SMP malah? pilih, iya, saya Oke. saya kelilingin, open house, dari open house sampai yang dia, oke, saya mau yang ini, iya. Terus sampai pindah SMP pun ya kita ngikutin aja dia maunya kemana. Oke, keren banget nih pandangan dari Mbak Dian. Karena bisa jadi ini apa yang Mbak Dian pikirkan ini bisa loh buat menginspirasi mama-mama atau orang tua di luar sana bahwa memberikan tanggung jawab ke anak itu kadang istilahnya lebih bagus juga. Dalam artian anak pun oke, saya punya peran, saya dikasih kesempatan, akhirnya saya mau nggak mau harus menyelesaikan tanggung jawab. Seperti itu ya Mbak Dian ya? Ya, amin ya, insya Allah. Kan Amin. saya masih proses ya, anak saya juga masih kecil-kecil gitu ya, maksudnya 15 dan 17 tahun. Insya Allah benar jalannya, tapi paling enggak Amin, kan amin, amin, amin. ikhtiarnya dulu. Oh itu penting, penting itu Mbak Dian. Iya. Tapi Ya, sejauh ini dalam ketika anak dalam memilihkan jurusan atau mungkin anak langsung presentasi ke Mbak Dian begitu ya? Itu nggak ada kendala atau semuanya lancar atau mungkin Mbak Dian sering juga ngasih masukan, "Oh kalau begini, gini loh." Nah, atau kayak gitu? saya kasih masukan, paling saya persempit pilihan dia. Jadi seperti misalnya dia mau pilih SMP dulu, oke, kamu boleh ke SMP situ karena di situ SMP-nya bagus. Kalau enggak usah kamu pindah-pindah, buat apa gitu. Karena waktu itu beda kurikulum juga gitu. Oke, jadi paling enggak saya kasih batasan-batasan, oke kamu bisa ke situ, tapi dengan syarat ini, kayak anak saya yang kecil nih dia pilih IPS, oke nggak apa-apa kamu pilih ke situ, tapi kamu benar-benar, jadi selama sebulan bolak-balik saya sampai bilang, nggak apa-apa kalau kamu mau tes sekolah lain, Oh, kalau kamu ngejarnya jurusan lain, tes sekolah lain pun juga nggak apa-apa gitu. Walaupun kita waktu itu sempat udah DP segala macam, cuman daripada salah jurusan, lagi-lagi daripada salah jurusan, karena saya juga ngalamin juga pengalaman yang sama soal salah jurusan pada waktu SMA. Jadi saya nggak mau wah, itu terjadi ke anak-anak saya, jadi saya cukup lepasin. Tapi karena dia ngotot, oke, saya mau ke jurusan itu karena saya memang minat di situ, karena saya suka pelajaran ini. Oh ya udah, mereka yang tanggung jawab sendiri gitu, karena saya nggak mau, balik lagi, saya nggak mau disalahin di masa depan mereka. oke, Enggak thank you, lah. keren banget. Penjelasan dari Mbak Dian dan Raffi ini menurut saya tidak ada yang saat ini bertentangan ya, semuanya saling linier nih.
Oke oke, thank you thank you. Oke, kita lanjut Oke. pertanyaan selanjutnya. Tadi Ya, sebenarnya sudah cukup disentil nih sama Mbak Dian terkait masalah kebebasan memilih jurusan. Nah, buat Raffi sendiri, penting nggak sih sebenarnya, membebaskan anak? Atau mungkin dari sisi kamu, kamu merasa, enak nih kayaknya kalau semisal orang tua membebaskan aku ketika memilih jurusan, dan kenapa alasannya? Oh, kalau menurut saya, eee, orang tua itu kan ada di situ kan buat ngedukung kita ya, Betul ya betul. kan? Buat ngedukung kita, buat kalau misalnya kita ada apa-apa kan kita balik lagi ke orang tua, ya kan? Nah, eee, yang yang ngejalanin hidup kan juga kita, yang Iya, harus susah susah payah di kuliah, yang harus cari kerja, yang pokoknya ngerjain PR dan lain-lain deh, itu kan kita juga. Nah, betul betul. kalau menurut saya, eee, orang tua itu lebih baik kayak ini aja, kayak ngasih tahu info, kayak kalau misalnya kita nanya, dikasih tahu aja kayak sebagai apa ya, kayak menuntun gitu aja kita ke apa namanya, ke jurusan-jurusan yang kita pilih gitu, biar kita nggak kalau aku disuruh gitu aku merasa kayak, aduh kayak setengah-setengah gitu loh ngerjainnya, ya kan? Oh, oke oke oke. Ya aku kalau disuruh tuh kayak setengah-setengah, nggak bakalan bisa, apa, 100 Setulus gitu ya? iya, setulus hati nggak bakalan bisa 100% Mhm, ngerjainnya. Kalau aku sih oke. gitu ya. Oke, jadi Iya dari sisi Raffi, menurut Raffi penting banget nih, karena bagaimanapun juga ketika nanti yang menjalani, semisal kuliah, susahnya kuliah sampai ngelembur-ngelemburnya semisal, ngerjain skripsinya iya dari sisi Raffi. Oke iya. oke oke oke. Dan Soalnya ini gimana gimana Raffi? soalnya kalau misalnya kita lembur sampai malam gitu, sampai capek, sampai misalnya sakit ya, semoga aja enggak. Itu Jangan apa-apa. iya, seenggaknya kita suka sama pelajaran itu, niat sama jurusan itu, bukan gara-gara disuruh. Kalau menurut aku sih gitu. Oke oke oke. Berarti sepertinya ini gantian, kalau semisal dari sisi Mbak Dian tadi sebenarnya udah cukup disentil banyak sama Mbak Dian, bahwa Mbak Dian sendiri sebenarnya sudah membebaskan dari sisi anak. Tapi mungkin lebih why-nya ini Mbak Dian, kenapa sih kalau soalnya ini gini Mbak Dian, mungkin nanti bisa diklarifikasi sama Mbak Lia ya yang tahu banget kondisi di lapangan. siap, Beberapa siap. yang kami temui di lapangan, kadang yang curhat waktu di sekolah atau mungkin curhat di sosial media kami, mama papa tuh pengennya ini, bahkan bahkan kadang mama pengennya A, papa pengennya B gitu. Bahkan keluarganya ada punya kepinginan yang lain gitu, sedangkan si anak kadang punya kepinginan Z semisal, yang cukup berbeda jauh. Nah, di Mbak Dian sendiri ini, sudah membebaskan kepada anak. Sebenarnya alasannya kenapa nih Mbak Dian? Ya itu, pertama adalah saya nggak mau disalahin buat masa depan Oke, mereka, karena gimana pun juga masa depan adalah punya mereka, bukan punya saya. Saya cuman kasih support dari materi sama kasih support doa aja gitu, kan hidup-hidup mereka. Karena saya pun dulu pas waktu milih jurusan, saya ngotot sekali saya mau ke Bandung, mau ke seni rupa gitu ya. Sedangkan orang tua saya ngotot sekali, saya harus masuk ekonomi. Waktu itu saya udah keterima di universitas swasta di Jakarta, ekonomi. Saya ngotot ke Bandung, padahal kesempatan itu tuh hampir nggak mungkin karena saingannya banyak. Itu saya sampai nangis-nangis sama orang tua saya nggak ikut bimbel, saya nggak ikut apapun. Ini saya cerita tentang saya sendiri ya, kenapa siap melatar siap. belakangi saya tuh membebaskan anak saya. Saya nekat ke Bandung, saya itu juga nebeng teman saya, nggak disupport lah ya sama orang tua. Terus saya tes di situ, terus saya keterima di Universitas Negeri di Bandung untuk desain ya, seni rupa. Jadi saya masuk di situ, saya ngerasa saya harus membuktikan diri bahwa saya bisa di situ. Ya ngelebur-lembur, malam-malam segala macam saya jabanin lah karena saya merasa saya harus bisa. Ya, ya alhamdulillah berjalan lancar semuanya gitu. Jadi saya bisa kasih bukti ke orang tua nih loh, saya nggak salah jurusan itu sih. Nah Oke oke, dengan keren latar keren. belakang seperti itu, saya membebaskan anak-anak saya karena saya punya latar belakang seperti itu. Cuman memang pas waktu SMA, nilai saya juga nggak mencukupi untuk masuk IPA, saya kelempar ke IPS, padahal cita-cita saya arsitek. Jadi pas waktu masuk IPS, saya ya
jurusan apa nih yang dekat dengan arsitek, ya jurusan seni rupa Seni dan rupa. desain gitu. Jadi saya masuk di situ dan saya ngerasa saya nggak salah jurusan jadinya gitu. Nah, saya mau anak-anak saya seperti itu, saya nggak mau memaksakan, termasuk jurusan IPA, IPS pun juga saya nggak mau Pilihan dari anak memaksakan. sendiri. Harus pilihan mereka. Walaupun semua psikolog menyarankan jurusan yang lain, saya tetap terserah anak lah. Nggak bisa Ini gimana pun juga. ini maksudnya true Seperti itu. story gitu Mbak Dian? Ini true story Oh, karena true story. kejadian di anak saya. Jadi saya nggak mau dia bimbang juga gitu loh. Jadi ya saya lepaskan. Di satu sisi anak saya yang satu memang sesuai sama psikolog, pilihannya sesuai sama psikolog, jalannya sesuai sama psikolog. Yang kedua agak nyeleneh. Dia nggak mau, mama percaya sama psikolog atau percaya sama aku. Oke. Ya Terus udah, akhirnya saya gimana, Mbak? percaya sama anak saya pasrah aja, ya udah, kamu do your best di jurusan kamu sesuai sama minat kamu, dan yang penting kamu harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan kamu, itu yang paling penting sih. Oke, keren Gitu. banget nih. Sobat Amin, Pintar amin, penjelasan insya dari Allah. Mbak Dian. Keren-keren Mbak Dian. Masih belajar semuanya. Sebenarnya yang Mbak Dian katakan tadi juga sempat tersentil juga dari Raffi, bahwa sebenarnya kalaupun memang jurusan itu berat, kata Raffi, tapi ketika jurusan itu adalah pilihan dia, walaupun lembur-lembur, tadi kalau Mbak Dian juga cerita lembur-lembur, Ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Betul ya, Mbak ya, Dian? betul. Keren, keren, keren. Karena berat juga sih. Jurusan apapun pasti berat. Iya, setuju. Nggak Apalagi ada. lebih berat, iya nggak ada. Lebih berat lagi kalau ternyata itu paksaan, atau ternyata nggak sesuai minat, atau ternyata, oh alah karena temenku begini, oh jadi itu lebih berat lagi justru. Jadi ya yang lebih enjoy adalah yang harus disukai sendiri. Gitu. Ya, Kecuali oke. kalau disukai sendiri ternyata, oh salah nih, nah itu lebih repot lagi tuh. Mesti pindah memang. Oke, oleh karena itu ini nih nyangkut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dian, bahwa sebenarnya Ya. memberikan anak kebebasan dalam memilih apapun termasuk jurusan itu penting. Tapi ada pentingnya juga sepertinya melakukan diskusi, di mana sepertinya orang tua pun punya pandangan yang istilahnya sudah apa ya, makan asam garam ya, dalam artian sudah cukup berpengalaman. Nah ini menurut Raffi nih, penting nggak Fi buat kamu diskusi atau mungkin curhat atau ngobrol nih sama mama papa terkait masalah jurusan next yang mau kamu ambil? Dan kenapa? Kalau tadi kan kamu pengennya sebenarnya dibebaskan. Tapi ada ini nggak sih sebenarnya butuh pertimbangan gitu? Pastilah, soalnya kan saya sendiri belum berpengalaman ya di daerah kuliah itu, soalnya belum pernah. Nah, kita kan harus nyari referensi kemana aja. Nah, yang paling dekat ya mama sama papa. Jadi, kita tuh harus nanya sebanyak-banyaknya tentang kuliah tuh gimana sih, ini tuh gimana sih. Kayak saya kemarin tuh belum ngerti SBMPTN, SNMPTN tuh saya belum ngerti. Jadi, saya nanya ke mama sama papa. Terus habis itu saya nanya, kuliah yang bagus di mana ya kalau misalnya jurusan, kan saya pengennya HI. Kuliah yang bagus jurusan mana ya HI? Oh ada nih di sini sini sini. Soalnya mama udah tahu tuh kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih enak aja kalau misalnya ngomong sama mama biar kita nggak nggak shock juga pas ntar kuliah kayak loh kok ini waktu itu nggak aku nggak tahu nih kalau misalnya ntar bakal kayak gini. Nah kalau misalkan nanya sama orang tua kan ya insya Allah kan ini ya kayak kehalang dari yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau Oke. menurut saya sih gitu. Ya, sama kan itu kita ya sebagian besar orang Indonesia ya, itu kan kita dibayarin ya sama orang tua. Ya orang Iya. tua seharusnya sih juga punya hak sih buat tahu kita mau milih jurusan apa, jangan tiba-tiba kita mau ini nih. Pokoknya ini gitu ya. Iya, jangan jangan kayak gitu juga. Kita harus mau dengerin orang lain juga. Iya, kalau menurut saya sih gitu. Oke, kalau dari Raffi Ya. sendiri, biasanya curhat nggak terkait masalah pemilihan-pemilihan yang berkaitan sama masa depan sama orang tua? Oh, saya eee, pasti curhat gitu ngomong tentang masa depan itu pasti. Kadang-kadang sampai berantem gitu ada sih pernah, tapi kan Oke, oke. buat kedepannya lebih baik itu kan ya harus harus dilakuin kalau kayak gitu tuh. Oke, Emang berarti ada manis ada pahitnya. siap, siap. Berarti Raffi sudah battle beneran ini
diskusinya sama ortu. Tapi untuk mencari jalan yang terbaik ya tentunya Iya, nih. bener. Pastinya. Oke. Kalau kalau dari sisi Mbak Dia nih sebagai orang tua, sebenarnya seberapa penting nih untuk ngajakin ngobrol anak tentang next kamu mau kemana, next apa sih yang kamu mau ambil, potensi kamu di mana sih, dan istilahnya membantu mengarahkan anak itu seberapa penting sih Mbak Dian istilahnya dalam hal diskusi ya? Ya, kalau itu menurut saya penting banget karena terkait sama soal biaya, soal lokasi di mana dia mau kuliah. Karena kan lokasinya seperti apa juga terkait lagi soal biaya ya, karena Betul, setuju. kemampuan orang tua juga beda-beda. Cuman yang lebih problem lagi, yang sebenarnya ada problem juga gitu, karena saya punya 2 anak ya, yang satu udah pasti, oh iya saya mau jurusan ini gitu. Yang kedua, belum. Jadi kalau ditanyain, walaupun saya membebaskan sebebas-bebasnya, terserah kamu mau apa aja, terserah, bebaslah. Tapi dia, saya nggak tahu, saya belum tahu saya mau kemana. Pokoknya saya mau ambil IPS, tapi saya nggak tahu saya mau kemana. Nah, yang itu masih PR buat saya memang. Karena dia sendiri belum tahu, saya juga akhirnya saya menjabarkan, oh mungkin ke sini kali, karena kan kamu itu, ah enggak mah, mungkin ke sini kali, enggak juga, mungkin ke sini. Jadi ya kita masih mencari-cari ya, karena anaknya sendiri masih bimbang gitu. Jadi ya ujung-ujungnya juga diskusi mengenai jurusan masih belum begitu efektif buat si anak yang baru masuk kelas 1 SMA ini gitu. Gitu sih, tapi diskusi itu penting karena terkait soal biaya, karena Betul, universitas sekarang betul. mahal. Beda sama zaman saya dulu. Sekolah negeri Iya, jauh lebih murah. Sekarang sekolah negeri mahalnya minta ampun. Dihitung-hitung tuh, waduh. Belum kos, belum, waduh. Itu sangat perlu inilah plan yang matang dari orang tua juga gitu. oke, terima Ya, kasih Mbak Dian. Dan ini buat sama-sama. sobat pintar di luar sana, setidaknya pertimbangan orang tua itu juga penting banget loh. Seperti yang Mbak Dian tadi sampaikan bahwa pertimbangan biaya, pertimbangan lokasi, istilahnya itu jadi prioritas juga di sisi orang tua. Nah, oke sekali lagi terima kasih buat Raffi dan Mbak Dian atas diskusi yang keren banget. Nah, diskusi selanjutnya kita bakalan langsung di ahlinya nih, yang punya keilmuannya di bidang psikologi. Halo Mbak Aulia. Halo, ya halo Mas Febri, halo Raffi, Budian. Halo. Halo. Seru banget Oke, obrolan malam ini nih. Kayaknya saya dengar dari tadi, wah asik juga nih ya. Dengerin suara hatinya Raffi dan Budian. oke Sobat Pintar, jadi Ya. diskusi selanjutnya bersama Mbak Aulia atau lebih akrabnya Mbak Lia, beliau adalah dosen. Beliau dosen, psikolog lah, lengkap lah. Kita langsung ini aja lah, denger mungkin Ya, tanggapan. Mungkin tadi juga Mbak Dian udah, Mbak Lia juga udah mendengarkan juga nih. iya, ya betul. Sinkronisasi, ternyata banyak juga yang sinkron, antara yang asinkron. Mungkin bisa ditanggapi nih Mbak Aulia terkait masalah Iya, dari Raffi dan Mbak Dian. ya. Terima kasih Mas Febri dan selamat malam Budian dan Mas Raffi. Saya tadi senang sekali mendengarkan diskusinya, asik banget gitu ya. Sebenarnya tema besar kita malam ini tuh kan mengenai bakat dan minat begitu ya. Betul, Nah, betul. bakat minat ini kemudian yang selalu jadi topik seru antara orang tua dan anak karena masing-masing itu punya apa preferensi sendiri, punya pertimbangan sendiri begitu. Tapi walaupun kadang-kadang kita temukan perbedaan itu pada dasarnya didasari oleh rasa sayang gitu. Jadi kita tetap bisa menarik satu benang yang sama bahwa baik orang tua maupun anak itu sebenarnya didasari rasa sayang yang anaknya itu ingin kuliah sesuai dengan passionnya supaya dia itu bisa menjadi orang yang sukses karena itu sayang orang tua, Betul, dan betul. orang tua itu mengarahkan anaknya itu juga karena didasari rasa sayang supaya menjadi orang yang sukses begitu. Nah, memang dalam membicarakan penjurusan ini ataupun nanti entah itu di SMA maupun di kuliah itu sebaiknya memang kita melibatkan beberapa orang atau beberapa hal begitu ya. Jadi tidak hanya keputusan orang tua sendiri atau keputusan anak sendiri, sebaiknya keputusan dari dua belah pihak dan ada didukung satu data yang cukup kuat dan sekaligus netral dari
tenaga atau orang yang berkompetensi, dalam hal ini mungkin dari psikolog begitu, untuk kemudian bisa menjadi landasan atau patokan orang tua dan anak itu nanti memutuskan keputusannya, kayak gitu Mas Febri. Nah, Oke, biasanya itu, betul. biasanya kan sering ya, para siswa itu melakukan psikotes gitu, orang tua juga melakukan psikotes untuk putra-putrinya supaya tahu anak saya ini sebenarnya cocoknya di mana gitu. Betul. Nah, ketika hasil psikotes itu keluar, sebenarnya itu adalah menggambarkan potensi atau kapasitas. Jadi potensi mana sih anak itu yang kemudian memiliki potensi yang lebih apa namanya, akan lebih berkembang begitu ya, Bisa akan dimaksimalkan lagi gitu ya. ya bisa dimaksimalkan lagi, dan potensi mana yang mungkin masih belum berkembang gitu. Nah, ketika kita itu membicarakan bakat minat, ini sebenarnya ujungnya kan untuk pengembangan diri dan untuk apa, kematangan karir gitu ya. Pengembangan Betul, diri betul. ini apa namanya, yang mempengaruhi itu banyak hal gitu. Jadi tidak hanya bakat aja atau hasil psikotes itu satu-satunya jawaban, itu enggak gitu. Karena bakat sendiri itu sebenarnya kan sifatnya masih potensi. Jadi dia tetap harus diaktifkan, harus distimulus gitu. Nah, yang bisa mengaktifkan stimulus sampai kemudian jadi satu skill atau kompetensi yang baik itu salah satunya minat. Sehingga ketika anak itu tidak punya minat, maka bakat itu akan sulit untuk kemudian nanti menjadi dalam tanda kutip aktif gitu ya, jadi hidup gitu. Sehingga kita perlu mempertimbangkan juga minat anak gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata anak itu sangat berminat di satu bidang tertentu, tapi ternyata bakatnya di situ atau potensinya di situ itu tidak begitu besar gitu. Maka tadi saya sangat setuju dengan jawabannya Budian bahwa ketika beliau itu sangat berminat di teknik arsitektur, tapi kemudian ternyata hasil apa potensi Masuk IPA IPS. Jadi ya ya. kecemplung di IPS pas waktu SMA. Nah itu misalkan kemudian ternyata apa namanya stimulus dari luar itu tidak mendukung atau potensi itu tidak mendukung minat yang ada, maka terutama untuk anak-anak, untuk adik-adik ya, adik-adik remaja itu jangan kemudian berkecil hati atau kemudian ya udah deh aku nggak mau deh kalau gitu, nggak mau yang lain, jangan begitu ya, karena kita masih punya plan yang lain kok gitu. Bahkan ketika hasil psikotes itu sebenarnya kan ketika ketika seseorang melakukan psikotes minat begitu ya, itu hasilnya nggak cuma satu pasti itu. Jadi Betul. Ada opsi yang lain. ya ada opsi yang lain. Nah, itu bisa dicari kira-kira opsi yang mana sih yang serupa gitu ya dengan minat kita, tetapi tetap bisa menggunakan potensi kita yang maksimal di situ gitu. Jadi, oh ya kita bisa cari yang mirip kalau misalkan ternyata teknik arsitektur itu tidak memungkinkan, ya maka berbesar hatilah untuk memilih yang mirip, misalkan apa DKV, misalkan begitu. Jadi seperti itu sih Mas Febri. Oke, oke. Mbak Lia, tadi kalau lihat dari diskusi antara Raffi, terlalu dari Mbak Dian, cukup menarik nih, Mbak Lia. Kalau kita Ya. temanya hari ini kan sebenarnya battle ya, kita pengen tahu sebenarnya sudut pandang dari anak seperti apa dan dari orang tua seperti apa. Iya, Kalau iya. kita lihat tadi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4, sebagian besar itu jawabannya hampir sama, dalam artian Ya. sesuai. Nah, ini mau tanya nih sama Mbak Lia, apakah di lapangan, apakah Ya. masyarakat pada umumnya juga seperti antara semisal pendapat Mbak Dian dan Raffi? Iya, sebenarnya beragam sekali ya di masyarakat Oh, kita beragam ya? itu. Iya, tapi kalau makin ke sini saya sih melihatnya orang tua semakin demokratis gitu, Oh, membuka apa namanya ruang diskusi sudah semakin lebar. Walaupun tetap ada beberapa orang tua yang dalam artian tanda kutip otoriter begitu ya, atau apa namanya tidak punya ruang diskusi yang cukup lebar. Jadi kamu harus ini karena misalkan ayah atau papa itu profesinya ini, jadi kamu harus meneruskan gitu ya. Tidak nah itu, betul. mau ya kan, tidak mau melihat kemungkinan-kemungkinan lain, misalkan minat anak, potensi anak gitu. Tidak mau itu juga masih banyak sih Mas Febri, dan itu memang berpengaruh ketika dia nanti kemudian kuliah, kemudian bekerja misalkan kayak gitu. Oke, oke. Mbak Lia, kalau dari sisi Mbak Lia kan sekarang juga sebagai orang tua juga ya. Iya, Ketika nanti Mbak Lia memplanningkan next-nya sebagai mama juga, sebagai mama dari anak yang anak tersebut juga bakalan milih kuliah dan sebagainya, apakah iya, Mbak Lia juga memperlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mbak Dian atau mungkin ada treatment-treatment tersendiri? iya.
Saya tentu saja akan memilih yang serupa dengan yang dilakukan oleh Bu Dian gitu ya, dalam artian Wah, membuka ruang diskusi keren yang keren. lebar, kemudian, saya masih menerima, apa namanya, sudut pandang anak begitu. Tapi juga saya tetap menyampaikan hal yang, kemudian bisa dijadikan pertimbangan untuk anak saya, misalkan begitu. Nah, kemudian selain itu saya juga membantu anak gitu. Jadi misalkan gini, eee orang tua bisa menyampaikan harapannya itu dari hal yang sangat prinsipal. Misalkan, jadi jangan langsung mengkerucut, "Saya tuh pengen banget punya anak insinyur," gitu. Memang ada apa sih dengan insinyur gitu ya, mari Oke. kita urai gitu lebih lebih panjang. "Saya pengen punya anak insinyur karena saya ingin anak saya bisa membangun kota," misalkan gitu. Nah, oke, berarti prinsipnya adalah kita ingin punya anak yang bisa membangun kota. Nah, membangun kota itu dari apa aja sebenarnya ya, dari sisi apa aja itu bisa kita sampaikan ke anak bahwa mama itu pengen sekali punya anak itu yang kemudian bisa ikut memajukan kota kota kelahiran kita gitu. Nah, kalau itu kan bisa lebih luas tuh diskusinya. Oke Memajukan oke. kota itu apakah harus selalu menjadi insinyur misalkan gitu. Jadi, sebagai orang tua itu kita punya alternatif pilihan, sebagai anak itu juga tahu harapan orang tua itu sebenarnya ini, poinnya gitu, prinsipnya gitu. Kemudian baik anak maupun orang tua itu jangan ragu-ragu untuk punya plan A sampai Z gitu. Kalau saya sendiri baik sebagai orang tua maupun dosen saya selalu menyampaikan itu. Harus menyiapkan plan A sampai Z sehingga tidak ada kata namanya itu gagal. Yang ada adalah perubahan rencana. Dan itu oke gitu ya. Perubahan rencana itu selama kemudian sudah kita persiapkan dan sudah kita ketahui konsekuensinya, maka itu bukan gagal gitu ya. Itu proses kita sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Lia sendiri sebenarnya memilih opsi untuk bisa lebih dekat dengan anak dengan cara berdiskusi ya, bukan Iya. langsung mengatur, "Kamu harusnya ini, harusnya itu." Oke. Terakhir nih, Mbak Lia, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Ya. Sebenarnya banyak di luar sana antara anak dan orang tua, banyak yang berselisih paham ketika memilih Hmm. jurusan gitu. Iya, iya. Bagaimana sih Mbak cara gitu, menengahi itu atau memilih jalan yang lebih pas gitu, buat anak yang bakalan menjalani dia oke, dari sisi orang tua juga memiliki kelegaan, kerelaan, dan istilahnya, anak nanti bakalan menjalani jurusan itu sesuai sama kemampuan, sama minat dan bakatnya. Iya. Tentang bagaimana atau sebaiknya apa yang harus kita lakukan, itu memang pertama tadi sudah saya sebutkan gitu ya Mas Febri ya, baik orang tua maupun anak tuh harus punya legowo dan punya beberapa sudut pandang gitu, alternatif pilihan. Selain itu juga jangan lupa untuk menyiapkan ini nih momen yang pas untuk bicara gitu. Jangan sampai kita misalkan anak gitu ya ingin menyampaikan pendapatnya itu ngelihat pas mamanya lagi repot, misalkan lagi Oh, capek gitu ya. timing-nya harus Bagaimana yang pas gitu ya? iya betul, timing-nya harus pas. Kita juga harus tahu dasar-dasar komunikasi yang positif gitu. Orang tua pun demikian gitu. Jadi ketika bicara dengan anak itu jangan kemudian, eee, bicara untuk, apa namanya, untuk dimengerti, tapi bicara dan mendengarkan untuk mengerti gitu, tidak langsung untuk menjawab gitu. Karena masing-masing dari kita itu, ini kok pasti punya sisi baik ya, sisi baik yang bisa disampaikan, bisa apa namanya, didiskusikan gitu. Oke oke, keren-keren nih Mbak Mhm. Lia penjawabannya. Karena memang kebanyakan dari anak kadang susah juga nyari timing, kadang orang tua lagi Iya, capek-capeknya, habis kena macet gitu kan. Ada iya, banyak permasalahan di kantor, ditanyain mhm. tiba-tiba langsung, "Mah, aku pengennya jurusan ini ya." Langsung, Boleh dong "Apa?" gitu. misalkan 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 kita pakai pendekatan apa ya, Heeh. misalkan bawain makanan kesukaan orang tua, ya walaupun kelihatannya kayak, kayak ngerayu, kayak nggak ikhlas, tapi sebenarnya itu strategi ya gitu. Orang tua pun begitu, misalkan pendekatannya, ya intinya harus mengaktifkan tombol apa namanya, keterhubungan orang tua anak gitu ya. Kalau dari hati ke hati itu insya Allah akan nyampe dengan baik kok Mas Lebih Febri. enak, oke oke. Iya, dari hati ke hati, kemudian kita, apa ya, lebih lebih, apa namanya, netral, tidak subjektif, tidak kemudian, apa namanya, memaksakan keinginan sendiri. Pada intinya tuh untuk mencari solusi terbaik itu nanti akan ketemu solusi yang pas, gitu. Oke, luar biasa banget Mbak Lia, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Semoga ini nggak cuma bermanfaat untuk Raffi dan Mbak Dian, tapi juga bermanfaat untuk
sobat pintar di luar sana dan mungkin orang tua juga di luar sana agar lebih bijak dalam membantu anak memilihkan jurusan. Ya, amin. Oke, Amin. amin, amin. Mbak Lia, sebelum ini kita tutup, ternyata ada pertanyaan nih titipan dari netizen-netizen kita dari sobat pintar di luar sana. Siap. Yang pertama, Ya. oh ini dari sisi mama mungkin ya, atau orang tua. Apa yang harus dilakukan nih jika orang tua sudah menuruti keinginan anak, tapi dari sisi anak ternyata masih kurang puas atau bimbang dengan pilihan yang mau diambil? Iya, dari kalau orang tua sudah memaksimalkan, usaha yang bisa dilakukan, kemudian dari anak sendiri, mungkin perlu diadakan diskusi kalau masih bimbang, apa sih yang sebenarnya bikin bimbang, begitu kan. Kemudian, bisa kadang-kadang sesuatu itu terlihat rumit karena, apa namanya ya, masih sangat abstrak, jadi kita bisa menuliskan gitu. Apa sih pertimbangannya, satu dituliskan, kemudian langsung ditulis di tabel sebelahnya gitu ya, solusinya kira-kira apa. Kemudian atau kalau mau melihat plus minusnya, kalau kita pilih yang A, plusnya apa ya, kita tulis bareng gitu. Jadi lebih kelihatan, oh ternyata plusnya lebih banyak, minusnya lebih sedikit. Jadi kayaknya boleh nih kita pilih yang plusnya lebih banyak. Jadi lebih konkret gitu diskusinya, tidak hanya sebatas apa namanya, Asumsi. asumsi Asumsi. begitu. Oke, setuju Ya. banget sama jawaban dari Mbak Hmm. Lia bahwa dalam Hmm. memilih itu bisa loh dikuantitatifkan. Dalam artian Ya, opsi itu kan kualitatif ya Mbak. ya betul. Jadi di abstrak, kualitatif abstrak. Nggak Hmm. tahu ini seberapa besar semisal potensi, semisal jurusan A atau jurusan B. Semisal tadi dengan cara Mbak Lia sepertinya bisa dipersentasekan. Oh, saya Ya, lebih bagus di opsi A. Seperti itu ya Mbak Lia. betul betul. Iya Mas Keren, Febri. keren. Nah ini pertanyaan kedua Mbak Lia. Ini Ya. waktu kuliah saya pilih jurusan sendiri. Pas dijalanin saya nggak suka. Gimana caranya biar nggak stres? Oh ini dari Hmm. sisi siswa ini mungkin. Hmm. Ya, 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 Mbak. Saya tahu sih perasaannya pasti nggak enak banget itu ya. Mau nyalahin orang tua, ini bukan salah orang tua, mau nyalahin diri sendiri kok juga malu gitu ya. Tapi jangan berkecil hati gitu ya, kalau misalkan adik-adik di luar sana kemudian setelah berusaha untuk punya pilihan sendiri, bisa memilih itu satu keunggulan tersendiri gitu Mas Febri, karena banyak sekali orang yang kemudian tidak bisa menentukan pilihan gitu ya. Setuju, Itu setuju. itu sudah satu poin sendiri bahwa kalian sudah melakukan hal yang cukup baik dan cukup berani. Tapi kalau ternyata kemudian di tengah jalan itu rasanya kok kurang nyaman gitu ya, jangan khawatir gitu. Karena eh, apa namanya yang bisa kita ambil dari kuliah itu tidak hanya tentang materi secara konten, tapi juga misalkan Setuju. skill-skill atau cara berpikir gitu ya. Jadi misalkan saya tuh pingin banget jadi wirausahawan, tapi saya ternyata masuknya di teknik, misalkan gitu. Nah kita bisa ambil itu hal-hal yang misalkan dibutuhkan dalam berwirausaha yang ada di perkuliahan kita, misalkan gimana cara berpikir logis, gimana cara menentukan apa namanya satu keputusan dengan cepat, misalkan gitu. Itu kan pasti kita dapat juga dalam kuliah kita. Nah, Betul, yang betul banget. yang kedua itu juga eh, mari kita cukup realistis gitu ya. Jadi tidak perlu, bukan berarti kita tidak melakukan yang terbaik, tapi pasang target yang realistis gitu ya. Kalau misalkan tidak harus selalu jadi nomor satu di kelas, selama kita sudah optimal itu sudah yang terbaik gitu. Jadi kita pasang realistis, target yang realistis supaya kita tetap happy. Yang ketiga adalah kita juga perlu punya support system Mas Febri gitu. Support system yang kemudian kalau kita mungkin kadang-kadang stres, capek, itu ada orang yang kemudian membackup kita, bikin kita Betul happy banget. lagi misalkan. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa untuk upgrade skill di luar perkuliahan gitu. Oke lah, mungkin ini bukan sesuatu yang sangat saya senangi, misalkan ternyata di perkuliahan ini, tapi saya mau upgrade skill yang lain lah gitu. Misalkan skill tentang apa namanya ya, ikut satu komunitas Organisasi. Iya, tertentu, betul. ya organisasi. Nah itu juga bisa mendukung kemudian nanti kita pengembangan diri kita tuh menjadi lebih optimal gitu. Jadi jangan khawatir, tidak kemudian itu adalah Akhir satu dari akhir kehidupan. dari kehidupan, betul gitu, Oke, oke. kayak gitu. Makasih Mbak Lia, penjelasannya sangat konkret banget dan sangat komprehensif. Terima kasih buat Iya, penjelasannya yang keren banget Mbak Lia. Makasih, makasih, makasih. sama-sama Mas Febri. Dan ini mungkin terakhir buat pertanyaan nih sebagai perwakilan, masing-masing perwakilan. Pertama dari Raffi dan nanti dari Mbak Dian.
boleh dong ngasih pesan-pesan mungkin atau saran buat siswa yang lainnya dari si Raffi dan Mbak Dian untuk orang tua atau mama-mama di luar sana. Ya, Mari dari Raffi dulu. buat semua siswa SMA ya, apalagi yang kelas 12, main-mainnya udahlah, kan udah gede juga, udah main bertahun-tahun. Sekarang serius dikit, ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya masih mau nongkrong, ya udah nongkrong aja, tapi nongkrongnya yang bermanfaat gitu, kayak ngomongin sama temen mau kuliah mana, mau ini, pokoknya saling bermanfaat lah, mutualisme ya. Iya, pokoknya gitu deh. Simbiosis mutualisme. Iya, iya, saling ngebantu aja, biar Betul. ntar mau bandel sekarang ya udah bandel ya keren lah. Tapi kalau misalnya kedepannya gagal, mau pamer apaan? Kan nggak ada yang bisa dibanggain kalau misalnya gagal ke depannya. Ya itu aja sih. Asik. Dari Raffi ini mengena banget nih dari sisi, karena generasi milenial sepertinya seperti itu ya. Pengen kelihatan Iya, super power dulu ya. Tapi ada iya, waktunya lo buat serius juga. Betul ya Raffi ya? iya. Terima kasih Raffi. Mungkin dari Mbak Dian mungkin pesan-pesan untuk orang tua di luar sana. Kalau saya yang pertama adalah masa depannya anak-anak gimana pun juga, walaupun itu investasi katanya ya, dalam tanda kutip, itu adalah masa depannya mereka, bukan masa depan kita sebenarnya. Jadi biarlah mereka memilih sendiri, dengan tentunya diskusi, kita batasi dengan diskusi-diskusi dari kita sendiri, sehingga ke depannya kita nggak ada penyesalan juga, ke mereka juga nggak ada penyesalan. Keduanya, saya banyak dapat masukan dari tadi Mbak Aulia bahwa apa yang kita plan itu belum tentu sesuai sama yang kita rencanakan gitu. Maksudnya ke depannya belum tentu sesuai gitu, baik anak maupun orang tua gitu. Misalnya kita udah sepakat, anak dan orang tua sepakat nih akan ke Jogja misalnya, tapi ternyata gagal ke Jogja, ya kita harus ada plan sampai Z. Itu masukan berarti banget buat saya. Dan kalaupun salah jurusan, itu juga bukan akhir segalanya. Itu Betul. Setuju. diterapkan juga ke anak, itu juga masukan juga buat saya, bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Oke lah kamu salah milih, atau oke lah orang tua kamu salah milih, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting adalah, kalau buat saya yang penting sekolah sebenarnya. Kuliah itu penting, karena banyak di luar bilang, kuliah nggak penting lah, saya bisnis apa segala macem, bisa kok cari duit. Bisa memang cari duit, tapi pola pikir itu nggak bisa dibohongin. Maksudnya Betul. pola pikir Sepakat. di kuliah itu pasti otomatis berbeda dengan yang otodidak misalnya. Dan memang banyak otodidak yang lebih sukses dibanding orang-orang kuliah. Tapi lebih banyak lagi orang kuliah yang sukses dibanding orang-orang yang nggak sekolah. Jadi menurut saya sekolah tetap penting. Adalah, maksudnya kesuksesan kan nggak bisa dilihat dari macam-macam Bukan ya. materi saja. Bukan materi, tapi pola pikir juga, karena kita kan juga nggak Kebahagiaan punya juga ya Mbak ya? Iya, tanggung jawab ke masyarakat, tanggung jawab ke anak-anak kita nantinya gitu. Saya dua hal itu saya dapat masukan banyak dari Mbak Aulia, tentang plan sampai Z, sama tentang sekolah itu membentuk pola pikir. Itu benar banget. Yang pertama adalah ya kita harus tanggung jawab sama masa depan kita sendiri kalau untuk anak ya. Kalau untuk orang tua ya sebaiknya jangan sampai ikut-ikutan merasa bersalah di kedepannya, di hari depannya anak gitu loh, karena bukan kita yang salah, harusnya kita harus bisa lebih melepas mereka, dan itu tanggung jawabnya mereka, bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Oke, nggak terasa Sobat Pintar, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin sampai selesai acara live pada malam hari ini. Dan bagi kalian yang belum berkesempatan nonton, kalian bisa juga loh tonton di IGTV Aku Pintar, YouTube Aku Pintar, dan juga di Spotify. Karena konten ini bakalan disebarluaskan termasuk juga di YouTube. Mungkin buat mama-mama di luar sana yang ketinggalan nih di sesi live pada malam hari ini. Semoga acara live kita pada malam hari ini bermanfaat buat Sobat Pintar di luar sana dan buat orang tua juga untuk lebih membuka pikiran bahwa
dalam berdiskusi pada anak, ada baiknya kita lebih bijak. Dalam artian anak pun juga sudah memiliki tanggung jawab ketika mereka memilih jurusan, salah satunya. Oke, buat Sobat Pintar, dan jangan lupa juga ikutin Battle Pintar di bulan selanjutnya, tentunya di hari Rabu yang masih sama, dan di minggu kedua. Kita bakalan ada tema yang lebih epic lagi, jadi kalian harus tontonin terus ya di Aku Pintar. Terakhir dari Kak Febri, selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.